Analisa Falas. Analisa Falas. Ya, mitra bisnis, saat ini kita masuki sesi analisa falas, dan untuk itu, saya Beni Rahmadi akan berbincang bersama dengan trader dan analis pasar uang, Bapak Rioli. Selamat sore, Pak Rio. Selamat sore, Mas Beni. Selamat sore. Oke. Iya, Pak Rio, kalau kita perhatikan memang masa-masa penantian terhadap besaran suku bunga The Fed yang akan diumumkan pada bulan September mendatang tampaknya membuat dolar indeks berada pada fase-fase konsolidasi, dan ini pergerakannya kecenderungannya sih naik ke atas ya, Pak. Apakah memang faktor itu yang mempengaruhi penantian itu atau ada faktor lain, Pak Rio? Ya, sebenarnya kalau kita kaitkan dengan penantian suku bunga, kalau menurut saya secara pribadi tidak terlalu dominan ya. Saya lebih melihat bahwa penguatan dolar akhir-akhir ini, terutama beberapa minggu terakhir ini, tidak lepas dari kondisi perekonomian Amerika itu sendiri. Oke. Kalau di dalam catatan saya, sudah mungkin 3 minggu berturut-turut ya, data-data penting yang dirilis di Amerika itu menunjukkan angka yang cukup baik. Yang pertama itu di awal bulan itu adalah tenaga kerja. Itu baik. Kemudian di minggu berikutnya inflasi juga ada sedikit kenaikan. Iya. Ya, kemudian yang ketiga minggu lalu itu penjualan retail itu meningkat secara signifikan ya. Saya pikir beberapa data penting inilah yang membuat confident untuk ekonomi atau perekonomian Amerika itu cukup baik. Sehingga dengan sendirinya juga permintaan atau kepercayaan akan US dollar juga cukup tinggi, ditambah dengan angka interest rate Amerika yang di atas 5%, saya pikir ini juga menjadi satu ketertarikan tersendiri ya bagi pelaku pasar, khususnya yang mengharapkan interest banking. Saya pikir itu, Mas Beni, yang membuat dolar Amerika beberapa pekan ini cenderung menguat ya. Kalau kita lihat itu sudah 5 minggu berturut-turut. Saya kira itu. Iya. Dan kisaran pergerakannya untuk bulan Agustus ini memang sudah mendekati 103.500, tapi setelah itu akan bergerak turun kembali, lalu bergerak lagi mendekati itu, turun lagi. Dan apakah memang fluktuasi ini masih akan terjadi menurut Pak Rioli? Ya, saya pikir pergerakannya sangat-sangat stabil. Kalau kita lihat dari pola cara bergeraknya ya, dia tidak bergerak secara secara drastis, tapi ini adalah bergerak secara perlahan. Artinya yang seperti Mas Beni tadi sampaikan bahwa setelah ada koreksi sedikit, kemudian dia naik lagi lebih tinggi, koreksi sedikit, naik lebih tinggi. Nah, ini adalah cerminan market yang memang memiliki fondasi penguatan. Jadi tidak ada sebuah gejolak spekulatif yang terjadi di market sehingga menyebabkan harga itu tiba-tiba bergerak kencang. Nah, biasanya pergerakan-pergerakan yang cenderung sifatnya adalah reaktif cepat itu biasanya tidak berlangsung lama. Justru saya melihat pola pergerakan seperti ini yang punya potensi untuk berkelanjutan. Ya. Nah, walaupun kalau kita bicara kepada mata uang khususnya Amerika, memang banyak hal ya yang bisa mempengaruhi di tengah jalan. Ya, misalnya contoh, pada hari Jumat ini akan ada testimoni dari Powell di Jackson Hole ya. Saya pikir market akan menunggu itu juga. Ya, untuk apa? Apa yang ditunggu dari statement Powell itu sendiri adalah bagaimana pandangannya terkait dengan suku bunga ke depannya. Saya kira itu yang akan ditunggu. Okay. Nah, kalau ini yang nantinya misalnya katakan adalah menghasilkan sebuah nuansa yang lebih dovish misalnya, mungkin akan ada koreksi yang cukup tajam. Okay. Tapi itu kan kita bicara hari Jumat ya, mungkin masih lama, tidak mungkin hari Senin sampai Jumat misalnya kita hanya tunggu-tunggu aja. Oleh karena itu, tetap secara personal, saya sendiri juga adalah seorang trader, maka sampai hari ini saya masih
memegang bullish untuk US dollar sendiri. Based on what? Yaitu yang seperti saya sampaikan tadi, tidak lepas dari kondisi perekonomian Amerika sendiri yang itu adalah sifatnya real. Ya toh, kita bicara tenaga kerja, data sekian itu adalah data real, kemudian bagaimana tingkat penjualan retail yang sudah membaik, artinya perekonomian itu tumbuh, ekonomi menggeliat, ini juga sebuah data yang real, maka saya cenderung adalah berpatokan kepada angka tersebut, kemudian di plus ya, saya bilang tadi, dengan suku bunga Amerika yang berada di atas 5%, saya pikir ini masih cukup menarik ya. Dan ini juga menghantam rupiah kita, kalau Mas Benny perhatikan, rupiah kita terus tergerus ya, melemah. Kenapa? Karena dengan disparitas yang tipis antara rupiah dengan dolar yang sama-sama sekarang berada di angka 5%, saya pikir ya untuk dana-dana nganggur, dana-dana parkir mungkin akan lebih suka untuk disimpan dalam mata uang US dollar. Saya pikir itu. Iya, oke. Nah, kalau kebetulan kita sudah bicara soal data ekonomi Amerika, kebetulan sebelum hari Jumat, nanti hari Kamis nanti, ada data jobless claim. Seperti apa, Pak, pengaruhnya menurut Pak Rioli? Ya, mungkin sebelumnya sedikit informasi saja bahwa jobless claim ini kan adalah data mingguan untuk mengukur bagaimana tingkat pengangguran baru yang terjadi setiap minggunya ya. Nah, biasanya ini bukan tidak berpengaruh, tapi dia adalah cenderung memberikan pengaruh secara mikro. Nah, tergantung apabila angkanya itu jomplang, artinya ada kenaikan atau penurunan yang cukup signifikan, baru itu bisa mempengaruhi secara sedikit signifikan. Tapi kembali lagi, walaupun misalnya katakan data jobless claim itu tidak bagus misalnya, tapi menurut saya itu tidak akan berpengaruh besar terhadap penguatan US dollar. Yang bisa membelokkan atau merubah tren positif dari US dollar ini menurut saya adalah dovish atau hawkish-nya Powell pada hari Jumat. Saya pikir itu. Ya, kalau cenderung netral atau cenderung masih ada nuansa-nuansa sedikit hawkish, saya pikir US dollar punya potensi untuk naik terus dalam beberapa waktu ke depan. Oke, lalu apakah saya bisa asumsikan sebaiknya memang sampai dengan hari Kamis nanti para trader dan juga investor di pasar forex dan juga pasar emas bisa mengambil posisi long dollar dalam hal ini? Ya, saya pikir bisa. Ya, saya pikir bisa. Karena kalau kita kaitkan dengan beberapa mata uang pasangan yang ditransaksikan seperti euro, sterling, dan lain sebagainya, saya pikir mendukung. Ya, misalnya contoh saya berikan satu catatan. Di euro itu data inflasi kemarin menunjukkan ada penurunan. Ya, kemudian begitu juga dengan sterling. Sterling adalah inflasinya turun, kemudian lapangan kerjanya juga buruk. Artinya ini menjadi selaras kalau kita mau ambil posisi long dollar ya terhadap hot currency lain. Misalnya untuk GBP USD, Euro USD bisa melakukan sell. Ya, saya pikir artinya gini, ada potensi penguatan US dollar, kemudian didukung juga dengan pelemahan mata uang yang lain, saya pikir. Ya, saya kira itu cukup wise untuk memanfaatkan penguatan dolar paling tidak untuk minggu ini lah. Oke. Lalu Pak, mungkin saya agak spesifik kepada rupiah Pak. Pak Rioli sendiri melihat support dan resisten dari rupiah untuk sepanjang minggu ini kira-kira akan bergerak di level berapa Pak? Oke. Kalau untuk rupiah saya pikir pelemahannya mungkin akan ada support itu di sekitar 15.480 ya. 15.480 ya Pak? Ya, artinya kalau USD IDR itu menjadi resisten, itu ada di angka seperti itu. Nah, namun kalaupun market mau terjadi koreksi, saya pikir di angka 15.220 itu bisa ditunggu untuk melakukan action buy ya, walaupun mungkin sebagai orang Indonesia kurang wise ya menyarankan untuk buy USD. Tapi kembali lagi kita bicara kepada
faktual market yang seperti sekarang ya, seperti saya katakan tadi bahwa dengan suku bunga yang sedemikian rupa ya 5 sekian persen, 5 sekian persen, yang satu US dollar, yang satu IDR, saya pikir untuk dana-dana parkir ini akan lebih menguntungkan kalau di US dollar. Oke. Oke. Ya. Untuk goldnya sendiri gimana, Pak? Ya, untuk gold sama, sampai dengan hari ini kita lihat juga gold mengalami penurunan secara stabil, secara konsisten ya, dan sangat-sangat trendy ya, kalau kita katakan, artinya sebuah tren yang sehat ya. Kalau kita lihat cara turunnya adalah dia turun, kemudian dia koreksi sedikit, turun lebih dalam, koreksi sedikit, turun lebih dalam. Nah, ini mencerminkan adalah ada sebuah keyakinan market bahwa gold ini sudah tidak menarik. Ya, artinya begitu dia naik sedikit orang jual, begitu naik sedikit orang jual, gitu loh. Ya, ini yang saya lihat dari pergerakan gold. Nah, apakah ini akan berjalan terus? Menurut saya ini masih akan selaras dengan US dollar sampai ya kalau ada kondisi dunia, baik itu ekonomi maupun geopolitik dan lain sebagainya yang bisa mengganggu stabilitas, baru gold ada potensi untuk naik kembali. Jika itu tidak ada, saya rasa angka 1.800 mungkin akan ditembus. Ya, saya pikir angka ditembus. Kenapa? Kalau kita mengingat sebuah historical sebelum terjadi pandemi, gold itu sebenarnya memiliki equilibrium itu menurut saya harusnya di angka sekitar 1.500. Oke. Ya, kita juga perlu pahami bahwa gold ini adalah sebuah produk yang sebenarnya kalau disimpan tidak menguntungkan. Ya, maka orang akan cenderung kepada pindah kepada aset-aset yang risky, yang lebih beresiko, namun memiliki imbal hasil yang lebih besar, sehingga potensi gold untuk naik tajam, saya pikir sementara belum. Iya. Ya, sementara belum, tapi sekali lagi saya memberikan satu mungkin bukan warning, tapi lebih kepada pengingat saja, ya merimain saja karakteristik gold ini. Kalaupun kita mau melakukan action untuk short atau sell, akan lebih baik, lebih wise untuk menunggu terjadi koreksi harga ke atas. Mungkin kalau kita lihat gerakan kecil seperti ini, saya berani merekomendasikan sekitar 10 sampai 15 dolar per troy on. Jika ada pergerakan naik seperti itu, bisa melakukan action sell. Saya pikir itu. Oke. Baik, kalau begitu Pak Rioli, terima kasih Pak atas informasi berharga yang telah Bapak berikan, dan pastinya sukses selalu untuk Bapak ya Pak. Ya, terima kasih. Mitra bisnis, segala bentuk investasi memiliki resiko. Untuk itu mitra bisnis, pahami resikonya sebelum berinvestasi. Jadilah investor yang bijak.